sallallahu tabarukan li sahibul kitab li Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bi Usfuriyah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum al-haditsus sadis asyara. Ya, hadis ke-16. Halaman 17. Benar ya? Bukan hadis ke-17, halaman 16. Nah, ini pas banget ini. Hadis ini berkaitan dengan biasanya amalan-amalan yang dibaca ketika hari Jumat. Terutama orang yang ingin rezekinya berlimpah dan hutangnya terbayar lunas. Ternyata di sini hadisnya nih. Di sini hadis dan hikayatnya ada. Kita baca ya. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu annahu qala, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu annahu, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar, asyara marrat lam yasil ilahi dzanbun, tidak akan sampai kepadanya satu dosa pun fi dzalikal yaum, pada hari itu, wa in, walaupun jahada syaiton, walaupun setan bersungguh-sungguh untuk mencelakainya. Jadi pada hari itu tidak akan melakukan satu perbuatan dosa pun. Wahya, dan surat daripada Qul huwallahu ahad itu suratun makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Wahya arba'a ayat, dan surat ini ada 4 ayat. Wa khamsu asyarah kalimah, dan ada 15 kalimat semuanya. Wa sabah wa arba'una harfan, dan ada 47 huruf. Nah, hitung-hitungan ini nih sebenarnya bukan sesuatu yang tanpa sebab. Semuanya ada kaitannya satu sama lain. Seperti ayat yang surat Nabi Yusuf, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukab, melihat 11 bintang. Hitung deh titiknya ada berapa. Nanti pas kita udah lewat ya surat Tadarus surat Yusuf udah ya. Itu titiknya itu ada 11. Bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi tidak ada sesuatu yang di muka bumi ini terlihat sama kita kebetulan. Itu sebenarnya sudah dirancang oleh Allah sedemikian bagus dan sedemikian detailnya gitu. Sehingga tanpa kita sadari, kok ini kebetulan ya, padahal enggak. Itu sudah dibuat sedemikian bagusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ubay, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-ikhlas, barang siapa yang membaca surat al-ikhlas marrah wahidah, 1 kali, u'tiya minal ajri kamathali ajri mi'ata syahidin, dia akan diberikan ganjaran seumpama ganjaran 100 orang yang mati syahid. 1 orang mati syahid saja, dia sudah memberikan syafaat sekian banyak keluarganya. 1 orang mati syahid. Sedangkan ini 100. Barang siapa yang membaca 1 kali surat Al-Ikhlas, dia mendapatkan ganjaran sama seperti pahala orang yang mengerjakan, sama dengan ganjaran 100 orang yang mati dalam syahid. Wa an Anasin bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marrah wahidah fa ka'annama
qara'a thulutsal Qur'an. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Terus waman qara'aha, dan barang siapa yang membacanya marrotain, membaca 2 kali, faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, telah membaca 2/3 Al-Quran. Lihat, sedemikian dahsyat dan sedemikian besarnya ganjaran pahala dan kandungan-kandungan yang ada di dalam surat Qul Huwallahu Ahad. Itu yang membahas tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganjaran pahalanya baca surat Qul Hu sekali itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca 2 kali, 2/3. Lagian maka baca 3 kali. Wa man qara'a thalatha marrat faka'annama qara'al Qur'an kullahu. Barang siapa yang baca 3 kali, maka seolah-olah sama dengan membaca Al-Quran seluruhnya, khotam. Kalau kita baca 3 kali, alhamdulillah, pagi ini saya sudah khotam baca Al-Quran. Saya sudah khotam, mendapat ganjaran khotaman Quran. Gitu. 3 kali. Wa man qara'ah 11, barang siapa yang membaca 11 kali, banallahu ta'ala lahu baitan, Allah akan membangunkan baginya sebuah bangunan istana fil jannah, di dalam surga nanti, min yakutatin hamra, dari yakut berwarna merah. Kita yakin hadis ini kita baca 11 kali dengan keyakinan sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, pasti masuk surga gitu loh. Kita baca 11 kali, Allah janji akan dibangunkan surga. Perkara prosesnya sampai ke surga itu bagaimana nanti, pokoknya sudah kita sudah pasti nih megang sertifikat bahwa kita akan mendapatkan bangunan nanti di surga yang terbuat dari emas yakut berwarna merah. Penting itu aja dulu. Perkara di tengah jalannya nanti gimana nanti lah. Pokoknya kita udah pegang ini nih, pegang surat tanahnya nih, bangunan di surga terbuat dari yakut berwarna merah. Wa kana sababu nuzuli hadhihi surah, dan adalah sebab turunnya ayat ini, surat ini. Nah, ceritanya nih, turunnya surat ini. Qala Ubay bin Ka'bin, berkata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, wa Jabir bin Abdullah, dan Sayyidina Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah, dan Syekh Abu Aliyah, wa Sya'bi, dan Syekh Sya'bi, dan wa Ikrimah radhiyallahu taala anhum, dan Syekh Ikrimah radhiyallahu taala anhum, semoga Allah ridha kepada mereka semua ajmain, ijtama'a, ketika itu berkumpul kufaru Makkah, berkumpul orang-orang kafir di kota Mekah. Orang-orang kafir di kota Mekah berkumpul. Wahum, diantaranya ada Amir bin Tufail wa Zaid bin Qis. Ada Amir bin Tufail dan Zaid bin Qis. Wa ghairuhum hadur, dan lainnya hadir. Wa qalu ya Muhammad, ngomong dia kepada Nabi Muhammad. Enak aja dia manggilnya ya Muhammad aja. Nggak sopan. Sehingga kalau kita pun juga nggak boleh manggil ya Muhammad gitu. Jadi beruntung orang yang namanya pakai nama Muhammad. Sampai Soeharto pun di akhir hayatnya dia atur, dia rubah namanya menjadi Muhammad Soeharto. Sedemikian dia cintanya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, katanya, sif lana rabbaka amin dhahabin aw min fiddatin aw hadidin aw nuhash fa inna alihatana min hadil asya, katanya. Ya Muhammad, kasih dong gambaran kriteria Tuhan kamu itu, apakah terbuat dari emas, atau dari perak, atau dari besi, atau tembaga. Emang dia kira Tuhan kita kaleng-kaleng apa? Fa'in, maka sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami terbuat dari itu. Semakin kaya pemuka Arab itu, dia bikin Tuhannya Lata, Uzza, Manat itu terbuat dari emas, patung-patung disimpan di sekitar Ka'bah. Berjajar tuh semua tuh, masing-masing punya Tuhan sendiri yang dibuat. Ada yang kalau yang ya
ekonominya menengah ke bawah bikin Tuhannya dari gandum. Kalau lapar dicopot tangannya makan. Ya Tuhan saya lapar, ambil yang kiri gitu. Lama-lama habis Tuhannya. Jahat emang dia, Tuhannya dimakan. Nah ditanya tuh sama orang-orang kafir kota Mekah. Faqala Nabi SAW, bersabda Rasulullah SAW, ana Rasulullah, tanya. Kebayang nggak Rasulullah berada di tengah-tengah orang kafir dan semuanya bertanya tentang integritas Rasulullah itu, siapa Tuhanmu? Salah-salah jawab, bisa kebayang gagal dakwah. Bayangkan kondisi kita di tengah-tengah, kita minoritas berada di sekitar orang-orang mayoritas yang berbeda. Coba gimana? Di sini Rasulullah sudah merasakan kondisinya. Rasulullah ketika itu statusnya sebagai minoritas di kalangan orang-orang kafir kota Mekah. Ana Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah. Innallaha la yusbihu syai'an, sesungguhnya Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Wala aqulu lahu syai'an min tilqai nafsi, dan aku tidak akan menjawab pertanyaan itu yang terlontar dari hawa nafsuku. Maksudnya tidak ingin menjawab versiku, kata Rasulullah SAW. Fa anzalallahu ta'ala, maka ketika itu turunlah Allah menurunkan hadis surah, turun tuh. Nah jadi ceritanya ayat ini turun ketika peristiwa itu. Nah ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah, saya nggak akan jawab, saya adalah utusan Allah dan saya tidak akan jawab pertanyaan itu versi yang ada di diriku ini, katanya. Seketika itu turun surat. Nah ini suratnya. Turun surat itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itulah yang disampaikan ke orang kafir Mekah. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. As-samad, makna samad di sini adalah alladzi la jawfun lahu wa la ya'kul wa la yashrab. Makna samad di sini yang artinya adalah la jawfun, yang tidak mempunyai rongga tempat pencernaan. La jawfun, sehingga wala ya'kul wala yashrab, sehingga karena tidak mempunyai tempat pencernaan, tidak makan dan tidak minum. Samad di sini maknanya dari Sayyidina Ibnu Abbas. Walau kana majufan, kalau saja andai saja jikalau majufan punya rongga, lah taja ila syai', pasti akan butuh kepada sesuatu. Betul nggak? Kalau ada rongga pasti butuh kepada sesuatu. Wahwa, dan sedangkan Allah adalah zat la yahtadi ila syai', yang tidak butuh kepada sesuatu apapun. Bal kullul khalaik, akan tetapi seluruh makhluk muhtajuna ilaihi, seluruh makhluk, yang disebut makhluk itu adalah selain Allah, itu makhluk. Allah itu khalik, yang diciptakan namanya makhluk. Nah, selain Allah atau disebut dengan makhluk, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan juga ada suatu pendapat, as-samad, makna daripada as-samad itu adalah lam yalid wa lam yulad. Maknanya samad itu adalah lam yalid, tidak beranak dan tidak dianakan. Itu makna samad. Sehingga banyak ahli aurat, ahli hikmah yang mendawamkan surat Al-Ikhlas ini, dan memang dahsyat gitu. Kalau rutin dan istiqomah, hasilnya sangat di luar bayangan, di luar sangkaan. Sehingga ketika kalimat as-samad itu dibaca, ya samad min ghairi syibin laisa syai'un kamislih, itu bacaan auratnya. Dan setiap aurat-aurat yang dibaca itu pasti ada khodamnya. Nah, khodamnya inilah yang memang setiap orang yang ketika membaca aurat itu harus ada gurunya. Terus wayuqal, dan juga ada suatu pendapat, lam yalid laisa lahu walad, tidak beranak sehingga laisa lahu walad, sehingga tidak mempunyai anak. Fayarithu malakahu, yang akan mewariskan kerajaannya. Kalau Tuhan itu punya anak, pasti Tuhan nanti akan mewariskan seluruh alam ini kepada anaknya. Itu makna daripada as-samad lam yalid walam yulad. Dan pengertian daripada walam yulad laisa lahu walid
dan juga tidak mempunyai ayah. Fayarithu anhu, yang akan mewariskan kerajaan daripada ayahnya. Nah, sehingga makna somat itu lam yalid walam yulad. Tidak yalid karena tidak mungkin akan mewarisi kerajaan kepada anaknya. Lam yulad, dan tidak mungkin kerajaan ini diwariskan daripada orang tuanya. Jadi Allah itu lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa lahu diddun. Lam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang sekufu sesuatu apapun. Laisa lahu diddun, tidak ada yang menandingi, wala nidaun, tidak ada yang menentanginya, wala shibun wala ahadun wala syabihun, dan tidak ada yang menyerupainya, wala ahadun, dan tidak ada satupun yang menyamainya, yang mirip, yang mirip, yang menyerupainya, yang menyamainya, tidak ada satupun. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, annan Nabi alaihi salam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kharaja ilal Madinah, ketika keluar ke kota Madinah, ijtama'a kuffaru Makkah, sedang berkumpul nih orang-orang kafir Mekah, ala babi dari nadwah, di depan babi dari ini sekitar kayak tempat kumpul apa ya, tempat kayak balai. Kalau kita tuh alun-alun lah. Aula belum ada dulu, long semua mereka. Alun-alun dari nadwah, wahya fisikati Abi Jahlin, yaitu berada di lokasi di lorong dekat rumah Abu Jahal. Wa qalu, berkata gini mereka, man yaruddu Muhammadan ilaina aw ra'sahu nu'tihi mi'ata naqatin hamra'a sauda al-hadaqah. Katanya, barang siapa yang bisa bawa kemari Muhammad kepada kami, atau kepalanya, kami akan beri hadiah 100 unta merah yang biji matanya itu berwarna hitam. Unta berwarna merah, biji matanya berwarna hitam. Ketika itu loh yang paling, unta paling mahal, dikasih 100. Barang siapa yang membawa Nabi Muhammad, atau bawa kepalanya saja. Itu kebayang nggak sedemikian kondisi gentingnya, sampai sedemikian bencinya mereka terhadap Nabi Muhammad. Faqama rajulun, nah berdiri seorang laki-laki, yuqalu, dia biasa dipanggil Saraqah bin Malik, namanya Saraqah bin Malik. Waqala ana aradduhu, saya akan membawanya ilaikum, kepada kalian. Fadammanu, nah setelah mendengar itu, fadammanu hadhil amwal, semua masyarakat ngumpulin tuh. Ngumpulin, ada yang ngumpulin uang, ada yang ngumpulin emas. Pokoknya mereka ngumpulin sampai terkumpul bisa membeli 100 ekor unta yang termahal. Fakharaja, nah lalu keluarlah si Saraqah bin Malik, keluar khalfahu, di belakang Rasulullah. Dia keluar, dia ikutin Rasulullah di belakang. Wa adrakan Nabi, kemudian dia susul Nabi alaihissalam. Fasalla saifahu, kemudian dia hunuskan pedangnya untuk membunuh, liyaqtulahu, untuk membunuh Nabi. Fasakharatil ardu li amrin Nabi alaihissalam, fa amaral ardu famasakathu. Kemudian seketika itu bumi ini menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalam. Fa'amarul ardu, kemudian bumi ini diperintahkan, famasakathu fatasaffala rijla farosihi. Kesedot, ketarik kaki kudanya si Saraqah bin Malik tadi, terbenam ila rukbah, sampai lutut terbenamnya. Faqala ya Rasulullah, jiper juga dia takut, kok bisa-bisanya Rasulullah memerintahkan bumi sampai bumi itu menarik kaki kudanya itu sampai terbenam sampai lututnya. Takut juga dia, sampai dia bilang, al-amnah ya Rasulullah, al-amna, damai kata dia. Damai ya Rasulullah katanya.
please, peace, gini deh. Fada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, fa'anjahullahu taala, maka Allah selamatkan si Sarokoh tadi dari kondisi terbenam. Fasara saatan, kemudian dia bisa berjalan sesaat. Summa salah sayfahu, kemudian dihunus lagi pedangnya. Nah, dikasih hati minta jantung. Nah, apa yang Rasulullah lakukan terhadap orang seperti ini? Langsung Rasulullah benamkan atau Rasulullah kasih kesempatan lagi? Summa salah sayfahu wa arada qatlahu. Kemudian dia ada keinginan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatasaffala rijla farasihi fil ardi hatta akhadathul ardu ila surratihi. Kemudian seketika itu langsung terbenam kaki kudanya sampai ke pusar. Berarti kan dalam sekali kan, kudanya aja udah tinggi, hampir 1 meteran kan, 1 meter terbenam sampai pusarnya si Sarokoh tadi. Faqala, udah mulai tambah takut dia. Faqala al-amna, damai ya Rasulullah katanya. La af'al ba'da hada, sungguh saya nggak akan mengulangi untuk kedua kalinya. Kemudian fada'a Rasulullah, Rasulullah berdoa lagi. Fada'a Rasulullah SAW, fa'anjahullahu ta'ala, Allah mengabulkan dan menyelamatkan si Sarokoh bin Malik daripada ditariknya, dibenamkannya oleh tanah tadi. Nah, wajah baina yadai naqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Sarokoh ini datang, dia berada di depan untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajalasa, dan dia duduk di depan untanya Rasulullah. Waqala, dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni man ilahuka haitsu kana lahu qudrah. Ya Rasulullah, kasih saya kabar, siapa sih Tuhan kau sampai mempunyai kemampuan seperti itu, katanya. Amin zahabin amin fiddah, katanya, apakah terbuat dari emas, apakah terbuat dari perak, katanya. Fanakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu sakitan. Seketika itu Rasulullah, ketika ditanya itu, Rasulullah diam sakitan malian, diam tertunduk agak lama. Ini kan masalah sesuatu yang sensitif. Rasulullah nggak berani menjawab sesuatu yang sifatnya itu nanti keluar dari diri Rasulullah. Fanazala Jibril alaihissalam, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala kul ya Muhammad huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika ditanya siapakah Tuhanmu, jawabannya ini, huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Singkat, padat, dan tidak ada definisi yang lebih bagus kecuali ini. Kul, katakanlah, fatirus samawati, dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, yang telah menjadikan kalian makhluk yang berpasang-pasangan. Wa minal an'ami azwajan, dan juga dari hewan-hewan ternak yang berpasangan. Yadra'ukum fihi, yang Allah ciptakan kalian dari fihi, dari itu maksudnya, dari rahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Faqala Suraqah, ya Rasulullah, a'rid 'alal Islam. Kemudian jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Fa'arada alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam. Fa aslama wa hasuna islamuhu. Kemudian dia masuk Islam dan dia memperbagus Islamnya. Nggak Rasulullah langsung tebas dia saat itu atau dibenamkan, dikasih kesempatan. Ternyata dia akhirnya masuk Islam dan dia perbagus Islamnya. Wahukia, dan dihikayatkan anan Nabi alaihissalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan, ketika itu duduk ala babil Madinah, di pintu
kota Madinah, izmarat janazata rojulin, lewat seorang jenazah laki-laki. Maksudnya digotong, bukan jalan, gotong. Faqala Nabi alaihissalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal al-hidain, apakah dia punya hutang? Nah, setiap orang masih punya hutang. Faqalu, para sahabat menjawab, alahi den arba'ata darahim. Ada ya Rasulullah, dia punya hutang 4 dirham. Hah? Miskol. Enggak, dirham nih sekarang. Masih dirham. Ada 4 dirham. Faqala Nabi alaihissalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alaih, dah kamu salat. Fa inni la usolli ala man kana alaihi dainu arba'ati darahim. Kalian solati mereka, maka sesungguhnya saya tidak akan menyolati orang yang mempunyai hutang 4 dirham. Keren ya, tenang. Ada solusinya. Darahim. Aku tidak menyolati orang yang punya hutang dan kemudian dia meninggal dalam keadaan punya hutang dan belum dibayar. Fanazala Jibril alaihissalam. Nah, melihat sikap Rasulullah seperti itu, malaikat Jibril turun. Fanazala Jibril alaihissalam wa qala, ya Muhammad, innallaha azza wa jalla yukri'uka salam. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukri'uka salam, menyampaikan salam untukmu. Wa yaqulu, dan mengatakan, bu'istu Jibril bi surati Adam, diutus malaikat Jibril dengan rupa bentuk manusia. Wa ada dainahu, kemudian membayar hutangnya. Nah, jadi diutus malaikat Jibril ke muka bumi ini menyerupai manusia, dan malaikat Jibril membayarkan hutang orang meninggal tadi. Gitu. Ya. Nah, terus wa ada dainahu, dia dibayarkan hutangnya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, kum, bangkit semuanya. Fasolli fa innahu makfurun. Ayo kita salati mereka, maka sesungguhnya jenazah tadi sudah diampuni. Wa yaqulu, dan dikatakan oleh riwayat, man sholla ala janazatihi ghufirallahu lahu. Barang siapa yang menyolati jenazah tadi, Allah akan ampuni orang yang nyolat. Gitu. Kebagian katanya, orang yang menyolatkan jenazah tadi, maka orang yang hadir sholat itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi alaihissalam, ya akhi, ngomong nih, kok Rasul aneh, kok tiba-tiba nih orang bisa dibayarkan hutangnya, ada apa ceritanya, kok sampai malaikat Jibril yang turun membayarkan hutangnya. Ya Allah, saya juga pengen ya Allah gitu. Nah, gimana cerita ini? Ya akhi, didahulukan yang hadirnya lebih awal katanya, yang telat terakhir kebagiannya. Ya akhi, ya Jibril, wahai saudaraku, malaikat Jibril. Min aina lahu hadhil karamah. Nah, berarti kan karomah ini kan? Dari mana lelaki tadi mendapatkan karomah seperti ini? Faqala, dikatakan oleh suatu riwayat, liqiraatihi kulla yaumin mi'ata marrah surah qul huwallahu ahad. Baca surat qul huwallahu ahad 100 kali. Nah, ini ijazahnya kita terima, kita jawab qabil. Nah, kita terima ijazah ini, qabilna hadis hikayat ini. Ini kan artinya bukan suatu dongeng, bukan suatu cerita fiktif. Ini memang sebuah hikayat yang memang terjadi ketika zaman Rasulullah. Rasulullah langsung melihat sendiri, dan Allah atur sebuah cerita. Orang ini punya hutang. Ketika Rasulullah tanya dia punya hutang enggak atau punya, ternyata dia punya hutang. Rasulullah bilang, saya nggak akan sholati orang yang masih meninggal dalam keadaan punya hutang. Ketika itu ditakdirkan, malaikat Jibril turun, dan malaikat Jibril membayarkan hutangnya. Lalu disampaikan kepada Rasulullah bahwa orang ini sudah selesai hutangnya, dibayar oleh malaikat Jibril.
Rasulullah bertanya, dari mana nih karomah orang ini? Kok yang tadinya punya hutang tiba-tiba diampuni oleh Allah, dia nggak punya hutang. Nah, ternyata riwayat terdahulu dia punya karomah, punya kebiasaan yang selalu dia dawamkan. Dia selalu membaca surat Kulhu 100 kali. Bagaimana tidak ya? 3 kali saja sudah pahalanya ganjarannya sama dengan satu mushaf. Apalagi 100, berarti ada sekitar 33 ya? 33 kali khotam dalam sehari. Siapa yang mampu mengkhotamkan Quran sehari sebanyak 33 kali? Kalau nggak kering tuh mulut, kalau nggak pegel nih badan, duduk begini terus. Nah, Allah berikan sebuah solusi. Baca surat Kulhu yang sedemikian mulianya surat ini, dan alur ceritanya sampai sedemikian harus berhadapan dengan kafir Mekah. Baca 100 kali setiap hari. 100 kali dibaca baru ketemu nih ceritanya. Terus semana tadi tuh. Faqala li qiraatihi kulla yaumin mi'ata marrah surah qul huwallahu ahad li anna fiha. Kenapa kok sampai sedemikian karomahnya membaca surat Kulhu 100 kali sampai Allah tuntaskan, selesaikan semua hutangnya. Li anna fiha, karena pada surat tersebut bayani sifatillahi ta'ala. Di situ menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wasana alaihi, dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala, dan dikatakan oleh salah seorang periwayat, man qara'aha fi jami'i umrihi marrah, barang siapa yang membaca surat itu seumur hidupnya 1 kali, tusyaffi'u lahu yaumal qiyamah, akan diberikan syafaat pada hari kiamat, walai jami akribaihi, dan seluruh kerabat-kerabatnya, miman qadis tau jabat alaihin nar, akan diberikan kepada keluarganya, kerabatnya syafaat, yang keluarga dan kerabatnya itu yang sudah dipastikan masuk neraka. Gitu. Jadi Allah memberikan syafaat kepada dia dan juga berimbas kepada keluarga dan kerabatnya, yang keluarga dan kerabatnya itu sudah dipastikan masuk neraka dan diberikan syafaat tidak jadi masuk neraka. Udah kita daunkan, baca surat Kulhu ini tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, tapi juga berimbas manfaatnya kita mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti, dan tidak hanya pribadi kita, tapi akan berimbas kepada keluarga, kerabat kita mendapatkan syafaat dari karomahnya membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Kulhu ini 100, nggak lama kok 100 itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca terus sehari 2 hari, jangan berharap langsung mendapatkan imbasnya. Seminggu berlalu, baca aja terus. 2 minggu baca aja terus. Sebulan baca aja terus, karena Allah lebih tahu kapan terbaik momen kita dikasihnya. Dan orang ini momen terbaiknya adalah ketika meninggal. Itu bagian daripada pembelajaran buat kita, gitu. Karena diberikan pembelajaran buat kita. Nah, selanjutnya kita berharap sudah diselesaikan sebelum meninggal. Mudah-mudahan ada lebihnya gitu. Tidak hanya balance gitu, tapi ada utangnya tidak hanya selesai, paling enggak ada lebihnya. Gitu. Ini adalah yang terbaik ya Allah, saya datang. Kalau waktu dulu Abi cerita, dan cerita ini Abi ceritakan khusus ketika itu lagi nyawalan. Lagi nyawalan tuh hanya orang-orang yang dia memilih dirinya untuk hadir di saat orang-orang pada Idul Adha Lebaran, justru dia kembali lagi ke pesantren, buka sahur dengan apa yang ada yang terkumpul ketika hari pertama itu. Itulah dimakan untuk sahur sama buka. Nggak banyak yang hadir. Kerjanya saat itu ya ngaji terus gitu. Nah, ketika itu lupa saya tahun berapa,
Habib mengijazakan bacaan surat kulhu ini. Nah, ditambah dengan ya somat minggu risibin laisa syai'un kamislihi. Nah, itu perlu dicatetin. Nah, itu nggak dikasih ke setiap orang. Paling tidak dengan membaca surat kulhu saja itu sudah cukup. Nah, ya somat itu adalah termasuk asmaul a'zam. Setiap asmaul a'zam itu pasti, kan setiap huruf Al-Quran itu pasti ada khodamnya. Setiap huruf itu kan ada khodamnya. Nah, apalagi kalimat ya somat itu ada. Kalau nggak dibimbing oleh guru, nanti kita terkaget-kaget ketika diham. Bermacam-macam, berbeda-beda. Ada orang yang mendapat rezekinya, tahu-tahu dia dapat proyek besar. Ada yang tiba-tiba dapat rezekinya, dia ada orang ngasih ke dia karena dia telah mendapatkan sesuatu proyek yang besar. Dia bingung harus ngasih ke siapa, ditakdirkan dia yang terima. Ceritanya berbeda-beda. Ada yang memang datang kepada dia membawa sejumlah uang dalam koper yang diserahkan kepada dia. Bermacam-macam ceritanya, yang jelas apapun ceritanya yang penting hutang lunas. Nah, itu dia intinya. Semangat outputnya adalah Nah, hutangnya lunas dan ini diamalkan, dibaca, ini langsung daripada dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Mulai hari ini kita mulai dawamkan. Dawamkan. Niatnya bukan ya Allah bayar hutang, terlalu rendah gitu. jangan ya Allah. Terlalu rendah itu loh. Supaya kita bisa menyaingi maci Allah. Dalam bersedekah ya Allah. Jadi paling tidak kita niatnya harus ikhlas. Jangan hanya sekedar untuk bisa bayar hutang, karena ganjaran manfaatnya ternyata jauh lebih daripada hal itu. Memberikan syafaat di hari akhirat itu kan udah nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Punya uang utang harta yang berlimpah seapapun, kalau kita ujung-ujungnya masuk neraka buat apa? Yang paling penting adalah kita mendapatkan syafaat dan kita juga bisa memberikan syafaat itu kepada keluarga. Itu yang paling penting. Adapun utang lunas mah itu pasti imbasnya paling rendah lah. Gitu, daripada efek yang paling terendah tuh hutang lunas. Ustaz, kalau ini keluarga, kalau misalnya sahabat gitu juga masuk nggak gitu? Ya masuk kerabat. Masuk kerabat. Iya kan, soalnya pasti kan ya nggak tahu ya, mungkin saya kan ada doa-doa di antara sini ada yang menyebut nama saya, pede banget. Coba tapi dilunaskan. Tolong dibantu ya, Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lazo ashrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba tastur lana al-awrati wa amini ra'auti waghfir li walidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba awjiratin wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi bil mustafa rasuli nahzo bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal wa alihi wa sahbihi idadatu sisuhbi walhamdulillahi fil hamdan kasiron da'i mahabatin nasaim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.